Halo guys, ketemu lagi dengan saya Basdul. Di depan saya ini adalah impeller pompa air laut dari mesin diesel Yanmar 6 AYM. Bahan impeller adalah karet. Part number dan juga spesifikasinya bisa Anda lihat sendiri. Impeller ini part KW, yakni non-original. Pada video ini Basdul akan memberi contoh cara ganti impeller pada pompa air laut mesin diesel Yanmar 6 AYM tanpa menggunakan palu. Karena banyak video tutorial cara pasang impeller ini yang dipukul pakai palu. Itu adalah tutorial ngawur, cepat bikin rusak bearing dan juga mekanik seal pompa. Pertama, siapkan tali, lalu ikat sirip impeller seperti yang saya lakukan supaya mudah dipasang. Anda harus mengikat sirip impeller memakai tali rafia seperti yang saya lakukan ini. Jangan lupa olesi grease pada kedua lubang baut dan juga lubang bagian dalam impeller. Anda bisa menggunakan kabel tis ukuran besar sebanyak 6 pcs untuk mempermudah mengikat sirip impeller. Tapi saya lebih pilih pakai tali rafia karena mudah didapat dan harganya murah. Untuk melepas impeller yang terpasang di dalam mesin, Anda memerlukan alat tracker seperti yang saya pegang ini. Buatan sendiri, terbuat dari plat besi, lalu 2 pcs baut dengan panjang sekitar 35 mm, ukuran baut M6, diameter sekitar 5,8 mm, ukuran drat baut yakni 1,0 mm. Anda bisa memakai baut dengan ukuran kepala baut yang memakai kunci 10 mm. Jarak lubang baut kanan dan kiri sekitar 51 mm. Lebar plat sekitar 52 mm. Ketebalan plat minimal 4 mm. Panjang plat sekitar 78 mm. Pada lubang bagian tengah adalah mur ukuran M12 yang dilas. Dratnya harus Anda sesuaikan dengan baut yang Anda pakai. Semakin panjang baut yang Anda pakai, semakin bagus. Pada lubang tengah Anda bisa memakai baut dan mur dengan ukuran kepala baut yang memakai kunci 19 mm. Jangan lupa tutup valve hisap pendingin air laut. Terlebih dahulu Anda harus menutup batang pengukur ketinggian oli menggunakan plastik seperti ini.
supaya tidak ada air yang masuk ke dalam karter oli gearbox. Lepas semua baut cover impeller pada pompa air laut menggunakan kunci 13 mm. Anda bisa lihat sudah banyak sirip impeller yang terlepas. Masukkan baut M6 pada lubang kanan dan kiri tracker. Lalu pasang baut M6 tersebut pada kuningan impeller. Pada bagian samping kuningan impeller terdapat dua lubang kecil yang bisa dipasang baut M6 dengan drat 1,0 mm. Putar ke kanan kedua baut M6 sampai rapat. Kedua baut M6 harus terpasang kuat. Posisi tracker tidak boleh miring. Lalu putar ke kanan baut M12 dengan kunci 19 mm. Jika baut M12 sulit diputar ke kanan, jangan dipaksa. Anda harus putar roda gila mesin terlebih dahulu atau turn engine. Jika baut M12 lancar diputar ke kanan seperti yang saya lakukan, Anda tidak perlu memutar roda gila mesin. Karena baut M12 yang saya pakai kurang panjang, jadi saya harus memakai tambahan baut lagi sebagai bantalan. Baut tersebut saya pasang di antara impeller pompa dengan tracker yang saya pakai. Jadi perlu dua kali proses untuk melepas impeller ini. Jangan menarik paksa impeller ini karena dapat menyebabkan kerusakan pada bearing dan juga as pompa air laut. Periksa bagian dalam pompa apakah ada karet impeller yang masih tertinggal. Oke. Pasang impeller pada bodi pompa. Sesuaikan dengan gigi pada as pompa. Jangan gunakan kekerasan sewaktu pasang impeller pompa ini. Harus terpasang lurus. Jika gigi as sudah pas seperti ini dan impeller sudah lurus, cukup ditekan menggunakan tenaga dalam. Saya menggunakan jurus telapak tangan Shaolin yang saya aliri dengan tenaga dalam. Mudah banget kan? Jadi tidak perlu pakai palu. Perhatikan arah sirip impeller. Sirip impeller harus ke kanan karena arah putaran as pompa adalah berlawanan jarum jam. Arah sirip impeller jangan terbalik jika ingin awet.
Selanjutnya gunakan gergaji besi untuk memotong tali rafia. Lakukan seperti yang saya lakukan, jangan sampai memotong sirip impeller. Juga jangan sampai menggores bagian dalam bodi pompa. Lakukan dengan hati-hati. Selanjutnya tarik tali rafia menggunakan tang. Periksa juga bagian ini, barangkali ada karet impeller. Anda harus melepas pipa pendingin air laut oli gearbox terlebih dahulu. Arah aliran air laut dari impeller ini Anda perhatikan ujung jari saya. Pasang kembali cover impeller, sesuaikan dengan bodi pompa. Pasang semua baut cover. Putar ke kanan sampai rapat menggunakan kunci 13 mm. Rapatkan secukupnya, jangan sampai jebol. Yang penting tidak ada kebocoran air. Buka valve hisap air laut. Nyalakan mesin. Lakukan pemeriksaan pada pompa air laut, apakah ada kebocoran air atau ada sesuatu yang tidak normal seperti suara yang kasar. Lakukan juga pengujian pada RPM tinggi. Perhatikan tekanan pressure gauge air laut. Tekanan air lautnya normal atau rendah. Supaya impeller pompa air laut lebih awet, maka filter Y strainer air laut ini harus sering Anda bersihkan, jangan sampai buntu. Sering lakukan pemeriksaan pada area ini, apakah ada karet impeller yang lepas sehingga menyumbat lubang saluran air laut. Lubang saluran air pada intercooler tidak boleh buntu.
Lubang saluran air pada water cooler berikut ini juga tidak boleh tersumbat pasir, karena jika tersumbat pasir maka impeller cepat rusak. Jika tekanan pressure gauge air laut tidak normal, maka harus dilakukan pembersihan. Jangan lupa plastik ini diambil lagi. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa menonton video saya yang lain pada playlist YouTube saya. Klik tanda jempol, klik subscribe, juga tanda lonceng.